Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bang Soal. Sekarang saya akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Oke, langsung saja. Untuk pengertiannya sendiri adalah persamaan kuadrat adalah persamaan yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah bilangan real dan A tidak boleh 0. Nilai X yang memenuhi persamaan disebut akar-akar atau penyelesaian. Memenuhi artinya kalau disubstitusikan terjadi pernyataan yang bernilai benar. Oke, untuk contohnya kita punya contoh di sini. Tentukan apakah X sama dengan 2, X sama dengan 3 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0 atau tidak. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian coba substitusikan satu persatu, di mana X plus 2 substitusikan ke persamaan ini, X sama dengan 3 disubstitusikan ke persamaan ini. Oke, untuk kita coba untuk X sama dengan 2. Oke. X sama dengan 2 disubstitusikan ke X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Oke, masukkan ke dalam X ini. 2 kuadrat min 7 kali 2 plus 2 sama dengan 0. Ini di kuadrat 2 kali 2 4 min ini 14. Sorry. Oke, ini harusnya 14, sorry. Oke. 14 kurangi 10. Ini hasilnya min 10 plus 2. Oke, hasilnya berarti 2 sama dengan 0. Oke, berarti ini salah. Oke, berarti X sama dengan 2 bukan merupakan akar-akar dari persamaan ini. Oke. Untuk nomor 2, untuk X sama dengan 3, kita substitusikan. Kita lihat. X sama dengan 3 disubstitusikan ke X kuadrat min 7X plus 12. Oke. Ini untuk 3-nya masukkan ke dalam X. 3 pangkat 2 min 7 kali 3 tambah 12 sama dengan 0. 3 kali 3 9, min 7 kali 3 21 plus 12. Oke. Ini hasilnya. Oke, sorry. Ini hasilnya 0 sama dengan 0. Oke, berarti X sama dengan 3 merupakan akar-akar dari persamaan ini. Oke, berarti ini dari ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Sedangkan ini beda. Oke, berarti yang benar adalah yang 3. Oke. Selanjutnya, ini sifat-sifat dari untuk selanjutnya, sifat-sifat akar. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk penjumlahan dan pengalian, X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Untuk ambil B-nya di sini. Ini A, ini C. Rumus lain, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 min 2X1 kali X2. Untuk X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 pangkat 3 min 3X1 kali X2 dalam kurung X1 tambah X2. Untuk X1 min X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat min 4X1 kali X2. Oke, untuk 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Oke, ini untuk tanda-tanda akarnya.
Oke. Syarat-syarat agar akar-akar persamaan memenuhi tanda-tanda tertentu adalah, ini mempunyai dua akar positif. X1 tambah X2 harus lebih besar dari 0. X1 kali X2 lebih besar dari 0. Untuk C-nya D lebih besar dari 0. Untuk mempunyai dua akar-akar negatif, maka X1 ditambah X2 lebih kecil dari 0, X1 kali X2 lebih besar dari 0. Untuk D tersendiri adalah lebih besar dari 0. Mempunyai akar-akar berlainan tanda. X1 kali X2 lebih kecil dari 0. Ini maksudnya gini. Jika kita mempunyai persamaan X2 min misal 6X plus 9, maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min B-nya adalah 6, B-nya adalah 6, B, A, C. Untuk B-nya adalah 6, min 6, Untuk A-nya 1, sama dengan 6. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 6 atau lebih besar dari 0. Lihat. Di sini mempunyai akar-akar, mempunyai dua akar yang positif. Maksudnya gimana? Lihat, ketika kalian diuraikan, min 6X plus 9. X min hasilnya gini. X min 3. X1 tambah sama dengan 3. X2 sama dengan 3. Lihat. Di sini positif, di sini positif. Mempunyai dua akar-akar positif. Mengerti maksudnya? Untuk selanjutnya menyusun persamaan kuadrat baru. Rumus menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya X1 dan X2 adalah ini X1 X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 X2 sama dengan 0. Sekarang kita bahas tentang contoh-contoh soal dari rumus-rumus yang tadi. Untuk nomor 1, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus K plus 3 sama dengan 0. Dan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 13. Nilai K yang memenuhi adalah A0, B3, C6, D9, dan E18. Kita harus tahu dulu tujuan dari soal ini. Tujuannya adalah mencari nilai K. Untuk itu, angka pertama kita tulis dulu persamaannya. Persamaannya X2 kuadrat min 5X plus K plus 3 sama dengan 0. Kita tentukan mana A, mana B, dan mana C. Untuk A di sini sama dengan 1. B sama dengan min 5. Dan C sama dengan K plus 3. Untuk mencari nilai K, maka kita gunakan rumus perkalian dan penjumlahan. Di sini untuk penjumlahannya adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A, di mana B-nya adalah min 5 sama dengan A-nya 1 sama dengan min kali min sama dengan plus, berarti hasilnya 5. Untuk perkaliannya X1 kali X2 sama dengan C per A, di mana nilai C-nya adalah K plus 3, A-nya nilai 1 sama dengan K plus 3. Kita sudah ketahui nilainya. Nah, di sini kita di soal kita sudah ketahui X1 kuadrat ditambah
X2 kuadrat sama dengan 13. Kalau kita uraikan ini, maka akan menjadi X1 tambah X2 dalam kurung kuadrat min 2X1 kali X2 sama dengan 13. Oke, X1 tambah X2 kita ketahui bahwa nilainya 5. Oke, kuadrat min 2. Oke, kita ketahui nilainya adalah K plus 3. Oke, K plus 3 sama dengan, oke, ini pindahkan ruas maka menjadi min dengan 0. 5 kali 5 sama dengan 25 min 2K 2 kali min 2 kali 6 min 2 kali 3 sama dengan min 6 min 13 dengan 0. 25 min 2K min 19 sama dengan 0. 25 kurangi 19 maka hasilnya 6 min 2K sama dengan 0. Kita 6-nya pindah ruaskan maka nilainya jadi negatif. Maka K min 6 per min 2 sama dengan 3. Oke. Maka nilai K yang memenuhi adalah 3. Oke. Cukup mengerti? Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke. Akar-akar persamaan X kuadrat ditambah A min 1 X plus 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta dan akar A lebih besar 0, maka nilai A adalah, oke, kita gunakan rumus seperti yang nomor 1. Oke, di sini ada syarat, tapi syarat A harus lebih dari 0. Di sini A-nya min 1. A lebih besar dari 1. Oke. Kita gunakan rumus alfa dikali ditambah beta dengan min B per A. Oke, di sini A-nya sama dengan 1, B dan C. Min B-nya A min 1, A-nya 1, maka nilainya A min 1. Oke. Untuk alfa dikali beta sama dengan C per A. Di mana C-nya 2, A-nya 1, maka hasilnya 2. Oke. Kita ketahui alfa dikali beta sama dengan 2. Sedangkan kita ketahui alfanya itu sama dengan 2 beta. 2 beta dikali beta sama dengan 2. 2 beta kuadrat sama dengan 2. Beta kuadrat sama dengan 1, sedangkan betanya plus minus 1. Oke. Sekarang kita masukkan nilai yang ini ke dalam yang ini. Oke. Untuk beta sama dengan 1 dan alfa sama dengan 2. Oke. Alfa ditambah beta sama dengan ini. 1 dikurangi A. Oke, di mana A-nya adalah 2. Betanya 1 sama dengan 1 min A. 3, 1 min A. Sekarang A sama dengan 3 min 2 1. Hasilnya 2. 3 kurangi 1, 2, maka A sama dengan min 2. Oke, ini tidak memenuhi karena kita punya syarat bahwa A harus lebih besar dari 1. Oke, sekarang kita untuk
untuk beta sama dengan min 1, alfa sama dengan min 2. Oke, alfa ditambah beta sama dengan 1 kurang A. Alfanya min 2, sedangkan betanya min 1 sama dengan 1 per A. Min 3, 1 kurangi A. Oke, sekarang pindah ruaskan. A sama dengan min 3 kurang 1. Karena A min 3 kurangi min 1 sama dengan min 4. Oke, maka hasilnya min bagi min, maka hasilnya 4. Oke, ini yang kita cari. Kenapa? Karena ini memenuhi syarat, memenuhi syarat A lebih besar dari 1. Ini syaratnya. Maka nilai yang benar atau nilai yang memenuhi adalah 4. Oke, cukup sekian dari saya. Tonton terus video-video saya. Jangan lupa subscribe dan like. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.